guys, ketemu lagi di channel Literasi Mahyavi dari Literasi untuk Negeri. Nah, di segmen kali ini saya ingin membahas bagaimana sih caranya kita untuk bisa lancar ketika bicara di depan umum, di depan kamera tanpa ada atau dengan tatapan mata yang tidak fokus. Bagaimana? Check it out. Teman-teman ngerasa nggak kalau ada yang beda dari Mahya? Mahya pakai makeup guys, pakai bedak, pakai lipstick, pakai maskara. Dan yang kedua, kamera Mahya baru. Alhamdulillah berkat doa teman-teman semuanya, Mahya bisa beli HP baru. Oke, next. Pernah nggak sih teman-teman tuh dihadapkan dengan situasi di mana teman-teman tuh harus ngomong atau pengen ngomong, tapi teman-teman pada akhirnya tuh gak lancar, gugup. Pokoknya hal-hal yang bisa mengganggu cara menyampaikan teman-teman kepada halayak umum ataupun kamera seperti ini. Nah, sukses itu dari proses. Dengan proses mengalami progres. Nah, bagaimana sih cara kita tuh bisa bicara dengan lancar, kemudian tanpa ada rasa grogi, dengan tatapan yang pas, dan sebagainya. Yang pertama, catat, tentunya adalah belajar. Nah, belajar itu kan luas, jadi gimana? Orang bisa itu karena biasa. Jadi bagaimana agar kita bisa bicara lancar? Ya biasakan ngomong lancar. Di antaranya adalah sering melihat orang membawakan berita, baik itu resmi, non-resmi, atau santai. Yang kedua, ikuti. Nah, jadi proses belajar itu, katanya nih, itu ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Mungkin kita pengennya pure diri kita, be yourself gitu ya, jadi diri sendiri. Tapi semua itu butuh proses teman-teman. Dan pertama langkah yang bisa kita lakukan adalah mengamati dulu. Kemudian kita tiruin, jadi nggak masalah nih, sama. Baru kalau kita udah bisa, baru kita memodifikasi yang pada akhirnya akan bisa menjadi ciri khas atau karakter kita ketika bicara. Jadi agar teman-teman itu bisa bagus ngomongnya, carilah sampel. Misalnya teman-teman cari sampel Choky Sitohang, Najwa Shihab, dan sebagainya. Nah, atau yang bisa lebih sederhana adalah teman-teman sering seingin untuk mendengarkan radio. Jadi dulu Mahya tuh suka banget dengerin radio gitu. Dengerin aja, selamat pagi bersama saya Mahya dulu ya, kayak gitu ya. Di apa sih pokoknya kayak gitulah. Dengan kita sering mendengar, kemudian kita menirukan, ini lama-lama barat bibir kaku itu bisa lebih lentur dan juga luas. Coba deh. Biasakan bersuara dengan vokal atau artikulasi yang jelas. Dan biasakan juga ketika kita bicara jangan geremeng. Jadi jelas. Nah, itu kalau bahasa di Al-Quran itu adalah fasohah. A, I, U, E-nya itu jelas, tapi bukan mendok ya. Gitu. Jadi baca dengan bersuara, kemudian kita mendengarkan gimana sih intonasi nadanya gitu kan. Biasanya kita kalau kenapa sih ada logat gitu kan, orang Jawa kayak gini, orang Madura kayak gini, karena mereka berada di lingkungan dengan logat yang hampir sama sehingga terbentuklah dialek itu. Kemudian yang ketiga, lihatlah bagaimana cara membawakannya gitu, kayak pembawa acara di TV. Jadi kita ketika melihat pembawa acara MC jangan dilihat aja, tapi dilihat dan dipahami seakan-akan kita masuk ke dalamnya kayak gitu. Nah, yang kedua apa caranya? Yaitu pede, be confident, percaya diri teman-teman. Nah, percaya diri ini langkah-langkahnya emang kadang konyol, yaitu memutus urat malu. Yang kedua berani gitu. Karena apa? Ketika kita maju nih, gak jarang kita melakukan kesalahan dan kita pasti malu dong kalau salah, belum lagi kalau misalnya kita dibully kayak gitu. Tapi untuk awal-awal ya never mind gitu, gak masalah kita salah karena kita belajar gitu lah. Jadi gak usah takut, karena sebenarnya bahaya ketakutan itu lebih bahaya dari bahaya itu sendiri. Jadi yang membuat kalian salah, membuat kalian grogi itu terkadang rasa takut itu. Jadi udah berani aja dan jangan malu gitu. Kenapa jangan malu gitu ya? Karena tanamkan dalam pikiran kita bahwa ketika kita melakukan hal positif, kenapa harus malu? Ya lakukan aja gitu kan ya. Kenapa harus sungkan? Kita belajar. Susah sih untuk melakukan itu. Setidaknya ketika kita mau maju, mau ngomong itu, kita dipersiapkan dulu, kita belajar dulu. Masalah nanti kita itu melakukan kesalahan atau kekonyolan, yang penting kita sudah berusaha, itu titik poinnya. Nah, hal yang tidak seharusnya terjadi adalah ketika kita melakukan hal yang konyol atau memalukan tanpa kita belajar terlebih dahulu. Jadi seakan-akan kita bunuh diri.
Tapi kalau udah belajar tapi kok tetap salah, ya manusiawi. Yang ketiga adalah modal. Modal di sini apa ya? Apakah emas? Apakah saham? Bukan. Modal di sini yang saya maksud adalah ilmu atau pengetahuan atau pengalaman. Sehingga ketika kita bicara, ketika kita bertanya, bahkan ketika kita menyampaikan, terdapat hal-hal yang bisa kita sampaikan, pengetahuan yang kita sampaikan, dan pertanyaan yang kita sampaikan. Jangan sampai tong kosong nyaring bunyinya. Kita ngomong aja tapi nggak ada isinya gitu ya. Jadi ketika kita ngomong, ya pasti kita harus mengetahui, bahkan harus menguasai topik yang kita kuasai. Nah ini dia nih poin bagaimana agar kita itu bicara tidak banyak dan memiliki pandangan yang tepat. Dalam artian nggak lirik sana lirik sini lihat sini, kayak nggak fokus gitu. Jadi kita memiliki pandangan yang tepat atau fokus. Karena apa? Karena kita sudah memiliki topik yang kita bicarakan. Seperti itu. Kalau Mahya sih sayang banget untuk melewatkan kesempatan bertanya atau menjawab di sebuah forum seperti seminar dan lain-lain. Mungkin kita terkesan alay, cari muka dan lain-lain. Tapi teman-teman biasanya ada hal-hal yang bisa menguntungkan kita. Yang pertama biasanya dapat giveaway nih, dapat kayak buku, dapat parcel dan sebagainya. Wah ya orang Indonesia suka gratisan. Dan yang kedua biasanya kita dikenal oleh si pembicara tadi, sehingga kita memiliki relasi. Biasanya seperti itu. Jadi terkadang ketika ada acara gitu, setelah pertemuan itu, ketika ketemu lagi, beliau yang ngasih materi itu masih ingat sama Mahya. Seperti itu. Nah caranya adalah sebelum kita datang di seminar, sebelum kita datang di pelatihan, sebelum kita mengikuti, itu pelajari dulu apa yang nanti akan kita dapatkan di sana. Ya meskipun tidak semuanya ya, setidaknya kita mengenal lah kita nanti akan bahas apa. Misalnya membahas tentang pemberdayaan perempuan, membahas tentang bahaya seks, membahas tentang apapun itu, setidaknya kita memiliki bekal agar di sana kita bisa mempersiapkan, bisa menyesuaikan dengan lingkungan. Kira-kira apa yang pantas saya tanyakan, kira-kira, dan kita pun bukan tidak mungkin bisa menjawab pertanyaan karena sebelumnya kita sudah belajar. Nah, kalau misalnya teman-teman masih grogi atau nervous nih untuk bisa langsung tanya, teman-teman ketika dari awal bisa mencatat dulu, kemudian teman-teman pahami benar-benar isinya dan dihafalkan. Karena sebenarnya hafal itu adalah separuh paham. Seperti itu. Jadi nanti ketika kita udah dapat mic atau dapat kesempatan untuk menyampaikan dan bertanya, kita sudah lancar. Disitulah teman-teman mengurangi kita itu seperti itu. Oke? Jadi kita review nih, yang pertama adalah belajar atau pembiasaan tadi, yang kedua adalah pede dan berani, yang ketiga adalah siapkan materi. Keempat, dalam kita berbicara biasanya kadang kita tidak pede dengan suara kita, mungkin terlalu besar, terlalu cempreng dan sebagainya. Disitulah yang membuat orang merasa insecure atau minder, di mana dia merasa bahwa saya tidak bisa bicara yang dengan nada yang baik gitu. Kalau ngomongin insecure teman-teman, sebenarnya Mahya juga punya rasa insecure karena sebenarnya Mahya sendiri tuh punya suara yang dimana ketika orang mendengarkan tuh kayak auto kaget gitu, wah ngebas kayak cowok dan sebagainya, dan itu sering banget hal-hal gitu Mahya dengar, suaranya kayak cowok, wih ada lanang kayak gitu, atau mungkin wih gede banget kayak gitu. Kadang kayak merasa kayak mau ngomong tuh mikir dulu, tapi hal yang perlu kita sadari adalah jadilah orang yang bersyukur, berdamailah dengan diri bahwa inilah diri kita gitu. Dan itu tadi ada tips dan trik bagaimana sih cara bicara kita tuh agar enak gitu. Itu bukan karena suara bass, cempreng dan sebagainya, itu bisa dilatih teman-teman. Oke? Jadi nih suaranya kalau yang Mahya belajar dari Maya Rahma bukan Mahya Rahma, itu adalah pitch alto. Jadi alto itu kan suara gede ya, bass, agak bass gitu, tapi pitchnya ujungnya jadi kayak selamat datang gitu, kayak selamat pagi gitu, hai gitu. Itu biasanya untuk yang resmi sih. Kalau misalnya suara cempreng pun bisa kita ya baik gitu, jadi agak direndahkan gitu. Kalau suaranya kegedean ya agak dikecilkan gitu. Atau ya udah be yourself, yang penting kita bicaranya intonasinya bagus, kemudian bahasanya tertata, santun, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Nah, buat teman-teman Mahya saranin nih untuk belajar VO, yaitu voice over. Nah, di sini yang Mahya tahu itu adalah Kabimo.
Jadi teman-teman sering tahu kan iklan-iklan di TV, ternyata itu pengisi suaranya adalah Kak Bimo yang sekarang lagi viral di Instagram. Di situ ada part-part gimana kita itu intonasinya lah. Jadi tinggi, turun, salah. Tinggi, rendah, tinggi, rendah, rendah, tinggi, rendah, tinggi, tinggi, rendah, rendah, tinggi. Dan nah, ketika kita bicara soal belajar ngomong, gak sedikit orang mengatakan, ah om doh, ngomong doang, cuman bisa cincong doang, cuman bisa teori doang, ngomong aja gak ada prakteknya, kayak gitu kan ya. Ah cuman modal dan sebagainya. Guys, perlu digarisbawahi untuk apa ilmu komunikasi kalau cara bicara itu gak penting, gitu kan ya. Bahkan orang bisa bertengkar hanya gara-gara salah ngomong atau salah intonasi, iya enggak? Dan gak heran juga kenapa para konselor, para BK itu bisa meluruskan masalah karena cara bicara mereka yang benar. Dan orang pun bisa paham dengan cara penyampaian yang tepat, iya enggak? Dan juga kemudian ketika orang ngomong juga dibutuhkan pengetahuan dulu, pengalaman dulu, gak asal ngomong. Tapi kalau misalnya kita mengetahui nih ada orang yang bicaranya gede, tinggi-tinggi, ngomongnya lancar tapi nol, ya jangan menilai semua orang seperti itu. Check it. Nah, daripada dari tadi kita hanya bicara soal teori, yuk kita praktekin. Misalnya yang formal dulu ya. Selamat datang kami ucapkan kepada Bupati Kediri. Kayak gitu. Itu yang formal. Atau kalau misalnya nggak formal. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi sama saya Mahyatul Fikriya di acara Disnatalis. Atau pengisi literasi ini. Terkadang kita merasa heran mengapa kayak gitu. Jadi banyaklah jenis-jenis suara, tinggal teman-teman latihan aja. Nah, yang gak kalah penting adalah tatapan mata. Meskipun dari 4 tadi, kalau misalnya kita sudah lancar, otomatis mata kita bisa lebih fokus. Ada cara lain, yaitu ketika kita bicara, ketika tidak berani menatap matanya, maka lihatlah atas matanya atau bawah matanya. Jadi seakan-akan kita melihat ke orang itu ataupun ke audien. Ke audien pun juga jangan yang jadi yang madep mantep gitu ya. Misalnya tatapannya seperti ini. Kayak gitu. Jadi meskipun di depan kamera pun juga jangan lihat apa ini lensanya. Jadi biasakan untuk tenang, relax untuk menatap seperti ini. Itu ya. Oke guys, lupa mau disclaimer. Jadi semua ini bukan karena Mahya pakar, tapi karena Mahya selalu ingin belajar. Bukan juga karena ahli, tapi mari kita terus menggali. Bukan juga orang yang udah sukses, tapi kita berproses agar berprogres. Seperti itu ya. Bye-bye.